Halo semua, selamat datang di materi Potensi Digital Marketing. Nah, di materi ini kita akan belajar terkait peluang-peluang yang dapat kita ambil dalam era digital. Dan sebagai pebisnis, apa sih yang sebenarnya harus kita ketahui terkait pasar digital ini? Selamat memperhatikan. Di materi kali ini kita ngomongin tentang potensi digital marketing. Langsung cus aja ke materi. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa saat ini kita harus go digital? Kenapa bisnis harus go digital saat ini juga? Tentu banyak jawaban. Ya, sekarang udah zamannya teknologi. Sekarang udah zamannya pakai gadget. Sekarang udah zamannya internet. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, memang dengan kemajuan internet, apakah potensi bisnis digital jadi semakin tinggi? Apakah target kita ada di sana? Apakah konsumen kita sekarang juga sudah digital? Nah, sekarang kita coba cek ya potensinya. Potensi di Indonesia sangatlah bagus dan sangatlah menjanjikan. Karena pengguna internet kita sekarang di dunia itu sudah ada 4,5 miliar orang. Dan pengguna sosialnya sudah ada 3,8 miliar. Dan rata-rata masyarakat di dunia menghabiskan 6 jam lebih dalam kegiatan digital. Baik itu sosial media, berbelanja, lihat YouTube, streaming musik, dan lain-lain. Nah, sementara di Indonesia, kita merupakan negara yang pertumbuhan internetnya terbesar ketiga di dunia. Dan rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu hampir 8 jam hanya untuk bermain internet, berselancar di browser, mencari informasi, sosial media, YouTube, nonton film, berbelanja, streaming musik, dan lain-lain. Dan negara kita merupakan negara dengan presentase tertinggi dalam belanja menggunakan smartphone. Jadi sekarang Indonesia ini sudah menjadi negara yang belanja pakai HP itu udah wajar. Beli online pakai marketplace itu udah jadi umum. Bahkan ibu-ibu juga sekarang sudah semakin pandai dalam memilih barang dan berbelanja online, terutama karena diskon. Nah, potensinya seperti apa nih? Konsumsi media dulu tuh masih pakai media yang sedikit offline dan sedikit digital. Nah, dulu pakai billboard, pakai koran, pakai majalah, dan pakai radio. Walaupun radio sebenarnya juga salah satu teknologi digital, tapi juga masih kita kategorikan kepada digital yang konvensional. Nah, sekarang semuanya udah beralih menggunakan smartphone. Semua berita udah bisa dibaca pakai smartphone. Semua iklan kita bisa tonton di smartphone. Semua saluran terkait musik yang dari radio kita bisa tonton melalui smartphone. Jadi sekarang sudah digantikan oleh benda kotak yang sering kita pegang dan sering kita bawa kemana-mana. Bahkan kalau ketinggalan smartphone itu lebih deg-degan daripada ketinggalan dompet, seperti itu. Nah, permintaan dan keinginan konsumen juga saat ini semakin rewel ya. Konsumen sekarang tuh agak rewel karena lagi-lagi dengan berkembangnya internet, mereka cenderung mencari barang yang memang benar-benar seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka personalisasinya udah tinggi banget seperti itu. Yang kedua, mereka on demand dan instan, jadi maunya sekarang ya sekarang. Dan mereka harus sesuai keinginannya. Yang ketiga, omnichannel. Nah, omnichannel di sini yang dimaksud adalah sekarang pelanggan nggak mau tuh belanja hanya di website aja, atau di sosial media aja, atau di marketplace aja. Semakin banyak pilihan untuk pelanggan, maka semakin bagus dan semakin membuat pelanggan nyaman. Oke deh, saya belanjanya via marketplace aja. Oke deh, saya belanjanya via WA aja. Oke deh, saya belanjanya via website aja, seperti itu. Jadi pelanggan sekarang udah ada di mana-mana dan kita dituntut juga untuk ada di mana-mana dalam konteks digital. Lalu bagaimana peluang pasarnya? Coba kita cek di salah satu platform saja sebagai case study, di mana di sini kita coba akan menghitung peluang dari Instagram. Nah, Instagram adalah salah satu channel sosial media yang populer di Indonesia dan sudah memiliki 63 juta lebih pengguna. Dan misal kalau kita analogikan, jika satu pengguna ya, ini bukan penduduk, mohon maaf. Jika satu pengguna dapat menghasilkan 10.000 keuntungan bagi produk kita, 10.000 ya, Rp10.000 maksudnya, maka potensinya adalah 10.000 dikali 63 juta sama dengan 63 miliar rupiah. Itu potensi keuntungannya.
Katakanlah kita hanya mentargetkan 0,0001%, maka potensi yang dapat kita raih adalah 6,3 juta keuntungan per bulan. Ini segini, 6,3 juta keuntungan per bulannya. Nah, maka itu juga merupakan sinyal yang bagus bagi kita pelaku usaha. Terus, secara nasional, berapa sih peluangnya? Dalam data Bank Indonesia menyebutkan bahwa 2020 transaksi di Indonesia totalnya secara e-commerce adalah 266 triliun rupiah. Dan diperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai tahun 2025, kenaikannya akan mencapai 1.438 triliun rupiah untuk market digital. Tentu ini adalah sinyal yang bagus bagi kita untuk mulai digital marketing dari sekarang. Nah, Charles Darwin juga mengatakan bukan spesies yang paling kuat atau brand yang paling kuat yang akan bertahan, bukan juga yang paling pintar, tapi mereka-mereka yang paling responsif terhadap perubahan yang akan bertahan. Jadi sebagai pelaku bisnis kita harus responsif terhadap keadaan. Walaupun kita sudah memiliki brand besar, kita sudah memiliki nama besar, kita sudah memiliki pendapatan yang besar, kalau kita tidak responsif, maka ya percuma. Kita akan digerus dengan perkembangan zaman. Itu saja materi kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Semoga kita dapat mengupas potensi-potensi apa saja yang bisa kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Terima kasih dan sampai bertemu di modul selanjutnya.